Jadi sholat berjamaah itu dianjurkan dan disunnahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Hijrah dari mana ke mana? Hijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah. Perintah Allah itu wajib dilaksanakan. Enggak boleh untuk enggak hijrah. Semua harus hijrah. Yang berarti kalau hijrah mereka meninggalkan apa? Meninggalkan rumahnya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan pasarnya. Semua itu harus ditinggalkan demi menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah? Karena mereka ketika di Mekah masih dalam keadaan dhaif. Apa dhaif? Lemah. Kenapa lemah? Karena masih jumlah muslimin sedikit dan muslimin tidak punya kekuatan, dan sebaliknya orang-orang kafir di Mekah banyak masih, dan mereka punya kekuatan kabilah-kabilah yang banyak yang mendukung orang kafir, kekuatan senjata-senjata yang lengkap, sedangkan muslimin enggak punya senjata. Sehingga banyak di antara sahabat yang disiksa oleh orang-orang kafir. Termasuk yang sering kita lihat filmnya, yang disiksa dengan dipecut, disiksa dengan diinjak, dan disiksa terakhir diletakkan batu besar di atasnya. Siapa itu? Sayyidina Bilal. Ketika Sayyidina Bilal masuk Islam. Jadi siapa yang masuk Islam, kalau dia lemah, enggak punya keluarga, enggak punya kabilah yang mendukung, enggak punya senjata, akan disiksa oleh orang kafir. Sehingga selain juga Sayyidina Bilal, banyak juga yang juga disiksa oleh orang-orang kafir, termasuk Khabbab, termasuk Ammar bin Yasir, termasuk kedua orang tuanya, bahkan kedua orang tuanya meninggal. Sampai meninggal disiksa oleh orang kafir. Siapa ayahnya Ammar? Yasir. Namanya aja Ammar bin Yasir. Siapa ibunya? Siapa ibunya Ammar bin Yasir? Sayyidatuna Sumayyah. Sayyidatuna Sumayyah. Yang mana Sayyidatuna Umayyah ini perempuan pertama yang matinya mati syahid. Karena disiksa untuk kembali ke agama nenek moyangnya, tapi Sayyidatuna Sumayyah menolak, dipaksa menolak. Bahkan ketika dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kafir, disitulah ya disiksanya luar biasa sehingga sampai enggak kuat dan meludahi tuannya. Ya, siapa namanya tuannya? Tuannya Umayyah bin Khalaf. Ya, atau Abu Jahal. Yang di saat diludahin marah. Karena marah langsung tombak itu dihempaskan tepat di bagian bawah perutnya sehingga sampai meninggal dunia. Di depannya Ammar bin Yasir, putranya. Ibunya disiksa sampai mati di depannya putranya sendiri, dan Ammar bin Yasir melihat. Enggak cukup di depannya ibunya ditombak sampai mati, ayahnya disiksa juga sampai mati. Enggak cukup ayahnya disiksa, Ammar bin Yasir pun disiksa terus sampai mau mati. Akhirnya enggak kuat karena siksaan yang luar biasa, mengucapkan kata-kata yang membuat mereka senang. Kafir maksudnya. Akhirnya dibebaskan. Sahabat-sahabat Nabi sudah ngomongin
Ammar bin Yasir murtad, Ammar bin Yasir keluar dari agama Islam. Padahal Ammar bin Yasir itu dipaksa dan tidak kuat lagi dengan siksaan. Ketika semua sahabat yang sudah masuk Islam nggak mau ngomong sama Ammar bin Yasir, dibully itu Ammar bin Yasir. Akhirnya turun ayat Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa-siapa yang mengucapkan kata-kata kafir maka dia keluar dari agama Islam, kecuali kalau dia dipaksa untuk mengucapkan kata kafir tersebut tapi hatinya tetap tenang dengan iman kepada Allah, hatinya tetap percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, maka tidak dianggap murtad karena dipaksa. Tapi hatinya Ammar bin Yasir kira-kira murtad apa percaya? Percaya sama Allah, percaya sama Rasulullah, hanya nggak kuat dengan siksaan. Maka disitulah kemudian disambung kembali oleh sahabat yang sudah terlebih dahulu masuk Islam, itu Ammar bin Yasir. Dan Ammar bin Yasir ini salah satu aja dari sekian banyak yang disiksa oleh orang-orang kafir. Karena Nabi berdakwah, di awal-awal Nabi berdakwah, yang masuk Islam dan percaya dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kebanyakan itu kaum du'afa. Kebanyakan siapa? Kaum du'afa, kaum-kaum yang lemah. Yang beriman itu di awal-awal kaum-kaum yang lemah. Ammar bin Yasir, Sayyidina Bilal, dan teman-teman mereka yang mungkin mereka masih statusnya budak atau mereka statusnya mantan budak. Bukan orang-orang kuat, bukan orang-orang mulia, sehingga mereka disiksa sama orang kafir. Makanya ketika Raja Najasyi tanya kepada Abi Sufyan, karena sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, ada sebagian sahabat Nabi yang terlebih dahulu hijrah dari Mekah ke Habasyah. Betul? Habasyah itu di Afrika. Dan nama rajanya julukannya Najasyi. Sama Raja Najasyi ini diperlakukan sahabat Nabi yang hijrah ke negerinya dengan perlakuan yang baik. Dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu tahu kalau sebagian daripada sahabat Nabi itu hijrah ke Habasyah, termasuk Sayyidina Utsman dengan istri tercinta beliau Sayyidatuna Ruqayyah yang tidak lain adalah putri daripada Nabi Muhammad SAW, termasuk yang hijrah ke Habasyah. Dan kemudian diutuslah Abu Sufyan yang saat itu masih kafir dan beberapa orang kafir yang lain untuk pergi ke Habasyah untuk melobi Raja Habasyah untuk mengusir mereka kembali ke Mekah dan mengatakan kepada Raja Habasyah bahwasanya mereka adalah pengkhianat yang kehijrah ke Habasyah, mereka adalah mengkhianati keluarga mereka, nenek moyang mereka, mereka menyembah dengan Tuhan yang baru, mereka punya keyakinan yang baru yang berbeda dengan keyakinan nenek moyangnya. Difitnah. Akhirnya Najasyi tanya, siapa yang membawa agama baru? Muhammad. Namanya Muhammad. Ya, ini Muhammad ini apakah sebelumnya pernah ada salah satu daripada kakeknya yang menjadi raja kemudian hilang kekuasaannya, jatuh kekuasaannya? Enggak pernah. Apakah Nabi Muhammad SAW pengikutnya ini tambah sedikit apa tambah banyak? Tambah banyak. Apakah ada di antara mereka yang masuk Islam kemudian murtad kembali lagi ke agama nenek moyangnya setelah masuk Islam? Enggak ada. Apakah pengikutnya kebanyakan orang-orang kuat apa kebanyakan orang-orang miskin? Orang-orang yang lemah. Nah, Najasyi langsung percaya bahwasanya Nabi Muhammad berarti betul-betul Nabi. Kalau Nabi Muhammad sebelumnya kakek-kakeknya ada yang jadi raja kemudian hilang kekuasaannya, bisa jadi Nabi Muhammad ini tujuannya supaya mengembalikan lagi kekuasaan yang pernah dimiliki oleh kakeknya, ingin berkuasa lagi seperti kakek-kakeknya. Tapi Nabi Muhammad kakek-kakeknya tidak ada yang jadi raja. Nabi Muhammad SAW ini ketika berdakwah yang masuk Islam dan beriman tambah lama tambah banyak, bukan tambah sedikit. Itulah tanda
Agama yang kuat, tanda agama yang sahih, tambah lama tambah banyak pengikutnya. Dan Nabi Muhammad SAW pengikutnya ini kebanyakan orang-orang yang lemah. Katanya Raja Najasyi ini orang Kristen yang hafal tentang kitab Taurat, kitab Injil. Yang di dalam kitab Injil itu termasuk diceritakan dan disifatkan seorang nabi itu pengikutnya kebanyakan orang-orang yang lemah. Ketika dikatakan pengikutnya kebanyakan orang lemah apa orang kuat? Orang lemah. Wah, berarti itu tanda benar-benar nabi. Makanya Raja Najasyi menolak permintaan mereka untuk mengusir sahabat Nabi dari rajanya Habasyah, dan bahkan bukan hanya menolak, bahkan Raja Najasyi pun masuk Islam. Mereka akhirnya kecewa. Tujuannya mengusir sahabat Nabi untuk kembali ke Mekah supaya disiksa lagi oleh mereka, tapi kenyataannya malah justru Najasyinya pun masuk Islam karena ucapan mereka sendiri. Ditanya begini, ya apa Nabi Muhammad? Yang Muhammad itu gimana? Keadaannya gimana? Ternyata ketika disampaikan semua itu tanda-tanda bahwasanya Nabi Muhammad benar-benar Nabi yang hak, Nabi yang sungguh-sungguh. Tanda-tandanya ada. Dan Raja Najasyi pinter Injil, kitab Injil hafal, dia tahu isinya. Dan di situ disebutkan tanda-tanda Nabi akhir zaman. Malah Raja Najasyi masuk Islam. Nah, ini dulu sebelum hijrah ke Madinah, ke Habasyah terlebih dahulu. Kemudian baru hijrah ke Madinah. Setelah 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Berapa tahun? 13 tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah. Dan Nabi berdakwah di Mekah itu dalam keadaan dimusuhin, diganggu, difitnah, diperangin, dan pengikut-pengikutnya juga disiksa. Bahkan Nabi juga berkali-kali berusaha untuk dibunuh, direncanakan untuk dibunuh, tapi nggak berhasil mereka, ya kan? Ya, akhir sampai Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, sebagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mesir ke Syam. Dan begitu juga Nabi Muhammad diperintahkan untuk hijrah. Nah, ketika Nabi Muhammad dakwah berapa tahun di Mekah dakwahnya? 13 tahun. Itu belum ada namanya sholat berjamaah. Bahkan 10 tahun lebih nggak ada yang namanya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu wajibnya kapan? Malam Isra wal Mi'raj. Kapan malam Isra Mi'raj kejadiannya? 2 tahun sekian bulan sebelum hijrah ke Madinah. Jadi 10 tahunnya itu lebih nggak ada sholat 5 waktu. Sahabat yang masuk Islam dan beriman nggak ada yang namanya sholat duhur, sholat asar, subuh, nggak ada. Ibadahnya apa? Ibadahnya membantu orang yang lemah, memberi makan orang miskin. Ada sholat witir juga, sudah sebelum sholat 5 waktu sudah ada sholat witir. Tafakkur dengan makhluknya Allah, tafakkur dengan ciptaan Allah. Ibadahnya sebelum ada sholat 5 waktu. Kemudian di Isra Mi'raj diwajibkan sholat 5 waktu. Masih di Mekah? Masih di Mekah. Jadi 2 tahun sekian bulan di Mekah itu sholat 5 waktu. Tapi nggak sholat berjamaah terang-terangan di masjid, nggak ada. Kenapa? Karena mereka masih lemah. Kalau mereka terang-terangan sholat berjamaah pasti diganggu dan diperangin oleh orang kafir. Jadi Nabi SAW di Mekah sholat berjamaah apa enggak? Sholat berjamaah. Nabi bahkan tidak pernah tidak sholat berjamaah. Tapi Nabi sholat berjamaah tidak terang-terangan di masjid. Nabi sholat di rumah berjamaah dengan Sayyidatuna Khadijah, istri beliau. Nabi sering juga berjamaah di rumah bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena Nabi ya dekat dengan keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib.